tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Resmi, Fabio Di Giannantonio akan gantikan Marc Marquez. Rumor transfer pembalap MotoGP masih terus bergulir meski Grand Prix musim 2023 belum berakhir. Banyak pihak menyebut Fabio Di Giannantonio bakal gantikan Marc Marquez di tim pabrikan Honda pada MotoGP 2024. Transfer tersebut terbilang masuk akal, mengingat Fabio Di Giannantonio belum mendapatkan kontrak dari tim balap manapun pada MotoGP 2024. Artinya, pembalap yang akrab disapa Di Gia tersebut bisa didatangkan Repsol Honda dengan mudah. Menanggapi rumor transfer MotoGP ini, pembalap penguji Honda Stefan Bradl menilai motor balap Ducati sangat ramah dengan pembalap. Dia memprediksi Di Gia akan kesulitan jika benar-benar jadi pembalap Honda. Entahlah, tapi jika dia akhirnya bergabung dengan tim pabrikan Honda, itu akan menjadi tantangan besar baginya. Di Gia, kata Stefan Bradl, seperti dikutip Tempo dari Speedweek hari ini, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Maka akan terlihat apakah dia mampu melakukannya. Namun jika dia melakukan itu pada dirinya sendiri atau mengambil kesempatan ini, dia harus sadar bahwa itu adalah pekerjaan yang sulit saat ini, tambah dia. Kendati motor balap Ducati ramah dengan pengguna, namun Fabio Di Giannantonio masih kesulitan menemukan performa terbaiknya di MotoGP 2023. Sepanjang musim ini, dirinya baru satu kali naik podium, yakni di MotoGP Australia 2023. Di Gia pasti tahu beberapa hal tentang Ducati, tapi dia tidak tahu apa-apa lagi soal Honda, dan usianya masih tergolong muda. Terkadang dia cepat, tapi mungkin dia bahkan tidak tahu kenapa dia cepat, ujar Stefan Bradl. Pada akhirnya kita harus melihat apakah itu akan terjadi dan bagaimana dia akan melakukannya. Sepeda motor yang kami miliki saat ini tidak berada pada level yang sama dengan Ducati, ucap dia. Saat ditanya siapa pembalap yang tepat menggantikan Marc Marquez di Honda, Stefan Bradl tidak bisa menjawabnya. Dirinya bingung harus memilih untuk menggunakan jasa pembalap muda atau mempromosikan Johann Zarco. Serius pembalap MotoGP ini bakal gantikan Marc Marquez usai manajernya ngobrol sama Honda. Bikin penasaran pembalap MotoGP di tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio akan gantikan Marc Marquez setelah manajernya bertemu dengan petinggi Honda. Simak faktanya. Lagi ramai soal beberapa pembalap MotoGP yang menjadi kandidat pengganti Marc Marquez di Repsol Honda. Mengingat Marc Marquez pindah ke Gresini Racing pada MotoGP 2024 alias musim depan. Nama Fabio Di Giannantonio disebut-sebut akan menjalin kerjasama dengan Honda untuk mengganti Marc Marquez. Apalagi manajernya sudah berbicara kepada manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig. Kabar panas ini juga ditambah dengan Fabio Di Giannantonio yang belum mendapatkan tim untuk MotoGP 2024. Setelah MotoGP Thailand 2023 belum lama ini, pembalap dengan nomor 49 memberikan komentar tentang kelanjutan karirnya. Kami sedang mengusahakan dan saya harap bisa memberikan kabar baik kepadamu. Buka Di Gia, panggilan Fabio Di Giannantonio mengutip Corsedimoto.com. Rekan setim Alex Marquez itu pun tidak menyebutkan secara gamblang kabar tentang Honda yang dimaksud. Meski begitu, Fabio Di Giannantonio bakal mengabarkan di MotoGP Malaysia 2023. Tapi saya pikir sesuatu yang bagus akan segera datang. Saya tidak mau terburu-buru, kata Di Gia. Saya ingin menikmati minggu ini, bekerja dengan baik dengan stafku di rumah untuk mempersiapkan masa depan dan nanti kita lihat. Mungkin saya akan sampaikan sesuatu di Malaysia, tukasnya. Sebagai informasi, MotoGP Malaysia 2023 digelar tanggal 10 sampai 12 November tahun 2023. Kalau memang benar Di Gia menjadi pengganti Marc Marquez di Repsol Honda, menurut brother cocok atau enggak nih? Alex Marquez ternyata sudah ngebet pingin Marc Marquez segera menjajal motor Ducati. Seperti diketahui, Marc Marquez sendiri akan menjadi rekan satu tim Alex Marquez di balap MotoGP 2024.
Marc Marquez memutuskan hengkang dari tim pabrikan Honda untuk bergabung dengan tim satelit Ducati yakni tim Gresini Racing MotoGP. Dalam wawancara dengan Marca, Alex Marquez mengaku sudah tidak sabar untuk melihat Marc Marquez menggunakan Ducati. Musim 2024 terlihat bagus. Kami bersama pada tahun 2020 di Repsol Honda, tapi itu tidak bertahan lama karena cedera lengannya. Tapi hidup terkadang memberi kesempatan kedua dan menurutku ini sangat bagus, buka Alex. Alex yang merupakan adik kandung dari Marc Marquez memprediksi kalau Marc akan merasa nyaman saat menunggang Ducati. Saya pikir dia juga akan merasa sangat nyaman, seperti yang saya rasakan sejak pertama kali. Tambahnya, pembalap bernomor start 73 ini sendiri berharap agar sang kakak bisa langsung tampil cepat saat menunggang Ducati nanti. Saya harap dia cepat dari awal, karena semakin cepat dia, semakin cepat saya bisa memanfaatkannya, bukan begitu? Kata Alex. Ada ungkapan legendaris di balap yang bilang kalau rekan satu tim adalah musuh utama, sepertinya tidak terlalu berlaku untuk Alex dan Marc. Hubungan saudara antara keduanya membuat dirinya lebih mudah berkomunikasi dengan baik dan saling mendukung. Memang benar dia adalah rekan setim saya, yang dikatakan sebagai saingan pertama dan itu benar. Tetapi keterlibatan dan persaingan itu juga membantu memberikan sebuah langkah maju, tutup Alex. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bakar uang 420 miliar untuk ke Gresini. Marc Marquez rela tadi gaji walau hati berkata jangan tinggalkan Honda. Pergumulan hebat dialami Marc Marquez dalam menentukan masa depannya di MotoGP. Konflik antara intuisi dan logika membuatnya tidak sepenuhnya tenang walau telah menemukan titik terang. Untuk memutuskan keluar dari tim yang telah diperkuat selama 11 tahun dan dengan kejayaan besar yang telah diraih bersama memang bukan hal yang mudah. Namun, ambisi untuk menjadi juara dan kesadaran bahwa waktu terus berjalan membuat Marquez membuat salah satu manuver terbesar dalam sejarah MotoGP. Bagaimana tidak, seorang juara dunia meninggalkan tim pabrikan raksasa untuk bergabung dengan tim satelit kecil hanya demi menemukan kembali semangatnya. Dengan kedikdayaan Ducati saat ini, lowongan di tim satelit mereka memang lebih menggiurkan daripada apa yang ditawarkan sebagian tim pabrikan. Dan itulah yang diperlukan Marquez. Setelah berhasil melewati badai cedera selama 2 tahun lebih, dia justru mendapati peluangnya untuk mengejar kemenangan hampir tidak ada saat sudah kembali pulih. Hebatnya lagi, Marquez melakukannya dengan mengorbankan pendapatan besar yang didapatkannya di Honda. Media Spanyol, Cuatro, pada Maret tahun 2023 melaporkan bahwa Marquez menerima bayaran sebesar 12,5 juta euro per tahun, atau sekitar 210 miliar rupiah, dari Honda. Ini masih ditambah honor tambahan sebesar 570.000 euro, setara 9,6 miliar, untuk setiap balapan yang diikuti plus bonus mencapai 1,4 juta euro, setara 23,5 miliar, jika menjadi juara dunia. Dengan asumsi tak pernah absen dari 22 balapan yang direncanakan musim depan, Marquez setidaknya akan menerima gaji 25 juta euro, setara 420 miliar, dari Honda. Namun, semua pundi-pundi uang tersebut rela ditinggalkan Marquez. Setidaknya, inilah yang dikatakan oleh Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, dalam interview dengan Moto.it. Ciabatti membeberkan bahwa pada dasarnya kontrak Marquez dengan Gresini bernilai cuma-cuma. Tidak ada kontrak yang harus ditebus ke Honda maupun gaji yang harus dibayarkan tim bentukan legenda balap, Fausto Gresini, tersebut untuk memboyong si semut dari Cervera. Kabarnya, ada klausul dalam kontrak Marquez dengan Honda yang memungkinkan dia untuk pindah tanpa membayar penalti jika bergabung dengan tim satelit. Bahkan saya sempat mengira Honda tidak akan melepas Marc Marquez, kata manajer tim Ducati, Paolo Ciabatti. Saya yakin Marc mencapai kesepakatan dengan Gresini setelah dia berdiskusi dengan adiknya, Alex Marquez, dan mengevaluasi kekuatan motor Ducati tahun lalu. Dari apa yang saya tahu, dia tidak digaji oleh Gresini. Dia pergi dari Honda secara bebas transfer. Faktor ekonomi jelas bukan hal yang mendorong pilihan ini. Kami harus bangga karena dia memikirkan Ducati sebagai motor terbaik, yang diharapkan bisa membawanya kembali bersaing, kata Ciabatti. Kalimat Ciabatti sebagian sesuai dengan pengakuan Marquez.
Dalam wawancara terpisah dengan motorsport.com, juara dunia 8 kali itu membeberkan faktor utama yang mendasari kepindahannya adalah semangat untuk bersaing dalam kejuaraan. Marquez mengatakan bahwa aspek olahraga selalu menjadi motivasi utama dalam karir balapnya. Ini di atas gaji dan segalanya yang terjadi di sini, tambahnya. Pengorbanan Marquez bukan hanya soal finansial. Dengan kepindahannya ke Gresini, Marquez juga harus meninggalkan hampir semua kru yang telah bekerja bersamanya di Honda. Hanya ada satu yang bisa dibawanya ke Gresini dan itu bukan Santi Hernandez, kepala kru yang telah menjadi orang kepercayaan Marquez sejak masih mentas di Moto2. Ditambah utang budi kepada Honda yang bahkan menunggunya pulih, bisa dimaklumi apabila tekanan di pundak Marquez tidak sepenuhnya reda kendati masa depannya telah dipastikan. Terlepas dari semua itu, tidak ada penyesalan dalam diri Marquez. Dia percaya bahwa keputusan yang diambilnya sudah tepat jika kelanjutan karir yang menjadi prioritas. Saya mengalami periode yang buruk karena pertarungan antara isi kepala saya dan suara hati saya, ungkap Marquez. Hati saya menuntun saya untuk bertahan di Honda karena apa yang saya pelajari di rumah. Saya selalu mencoba untuk berterima kasih kepada mereka yang telah membantu saya dan berbuat baik kepada saya. Saya akan meninggalkan banyak orang di sana, banyak sponsor yang telah memberi saya banyak hal. Akan tetapi, ketika kita memikirkannya dan itu sudah jelas bahwa setahun yang telah lalu dalam karir seorang atlet adalah 1 tahun yang tidak pernah bisa didapatkan kembali. Sebuah proyek mungkin bisa memerlukan waktu, tetapi karir seorang pembalap hanya akan bertahan selama itu berlangsung. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.